Senang banget saya dikasih Ini- kesempatan. Ya gimana Kak? Ini belum jelas tadi, belum jelas ini kenalannya Kak Medi dari mana ini? Saya kenalan Jawab. dulu ya. Jadi Itu teman-teman penasaran ini. nama saya itu Medi Harimisa. Saya asalnya dari Manado. Lalu khusus pelayanan anak dari tahun 2002 dan memang juga sampingannya nge-MC. Jadi cukup ya nge-MC dari 2005. Jadi kurang lebih 15-an tahun. Belajar public speaking dan saya ingin share apa yang jadi pengalaman. Saya pengen tahu anak remajanya di sini siapa yang sudah pernah ngomong di depan banyak orang. Boleh kasih raise hand, saya pengen lihat yang sudah pernah ngomong di depan banyak orang ya. Banyak orang tuh di atas 25 orang. Boleh raise hand? Nah, itu ada itu. Ada beberapa ya Kak Yud ya. Oke. Ya, Yang Diva. ngomong di bawah 25 orang. Yang pernah ngomong di bawah 25 orang. Kalau ngomong di depan kelas gitu. Iya, depan kelas, berbicara, presentasi, atau menyampaikan materi. Oke. Itu Adwi, Unike. Kak Yud itu ngomongnya di depan cermin, Kak. Oh gitu, itu terakhir Kak. Yang ngomong di depan diri sendiri ada juga Kak. Oke, teman-teman semua, saya minta tolong untuk teman-teman buka website www.menti.com lalu submit 1376641. Di situ ada pertanyaan. Saya pengen survei menurut Anda apa alasan orang demam panggung. Jadi teman-teman nggak usah leave dari Zoom, boleh buka new tab atau browsing, masuk ke www.menti.com lalu masuk menti.com. Menti, boleh bantu di oke udah muncul nih 1376641. 1376641 sudah ada yang jawab tidak kenal pemirsa. Persiapan terbatas, kurang percaya diri. Thank you, sudah jujur. Ada lagi? Saya tunggu ya, baru 3 orang. 137 berapa, Kak? 1376641. Oke. Puji Tuhan. Wow, luar biasa, keren. Puji Tuhan. Tidak kenal pemirsa, persiapan yang terbatas, kurang percaya diri, tidak pede. 1376641. Jadi masuk ke www.menti.com, submit kode yang ada di situ dan silakan dijawab. Saya masih tunggu ya teman-teman. Nanti akan ada yang kasih emoji ketawa. Ini typo atau apa ini? Huruf terbesar itu adalah jawaban terbanyak. Nice, tidak pede terbesar, grogi, kurang persiapan, baru pertama kali, takut salah ngomong, nggak pede, malu berbicara, takut salah, gugup, oke. What else? Tidak kenal, oke. Diperhatikan orang lain, jadi demam panggung karena diperhatikan orang lain, oke. Mungkin kalau saya kasih tips biar nggak diperhatikan orang lain, berbicara di dalam lemari itu diperhatikan baju ya teman-teman. Oke, ada lagi kah? Wow, thank you. Sudah 18 orang. Saya tunggu 1 menit lagi. Takut diejek, thank you. Udah jujur. Nggak tahu harus ngomong apa, persiapan yang terbatas. Wow, tertinggi tidak percaya diri dan grogi ya Kak Yud ya ini. Oke, terbesar adalah grogi. So, malam ini kita akan menyoroti tentang grogi. Bagaimana supaya kita percaya diri dan bagaimana supaya kita nggak grogi. Thank you buat jawabannya, guys. Saya tutup ya untuk bagian ini. Okay. Sebelum saya lanjut, teman-teman, nggak apa-apa yang masih mau jawab. Saya akan kasih 4 hadiah pulsa buat 4 teman-teman yang paling seru malam hari ini mau respon apa yang saya sampaikan. Lalu kemudian saya akan banyak praktek, jadi kita nggak akan satu arah. Saya pengen beri ruang buat teman-teman berbicara. Jadi setiap ruang praktek itu 5
orang. Jadi 5 kesempatan untuk bicara 30 detik sampai 60 detik. Jadi please ambil kesempatan itu, nggak usah ditunjuk. Ini bukan kelas anak TK. Jadi begitu teman-teman dapat kesempatan untuk praktek, langsung saya dong Kak Medi, saya dong Kak Medi. Itu akan jauh lebih bagus buat penilaian. Nanti kalian akan dapat reward dari kami, panitia saya Kak Iyut dan Kak Rizka, berupa pulsa untuk 4 teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Boleh tepuk tangan, tepuk kaki ya. Thank you, kita lanjut. Nah, saya akan beri 10 tips saja malam hari ini, nggak banyak-banyak. 10 tips saja buat kita tentang public speaking atau seni berbicara di depan banyak orang atau berbicara di depan umum. Nah, teman-teman, ini penting sekali. Beberapa dari kalian sudah ikut sesi ini mungkin sebelumnya. Nah, saya bilang ini penting sekali karena pekerjaan apapun, bidang apapun yang kalian tekunin, pasti ada masa kalian akan bicara di depan orang. Saya ulang ya. Kalian mau jadi apapun di dunia ini, mau jadi pengusaha, mau jadi artis, mau jadi influencer, apalagi mau jadi YouTuber, apalagi mau jadi penyanyi, apalagi kalian harus punya ada yang namanya ilmu atau seni berbicara di depan banyak orang yang sangat terkenal, yaitu public speaking. Ya, jadi ini akan jadi modal kalian untuk jadi semacam dasar hidup kalian untuk mempertajam panggilan atau pekerjaan yang Tuhan kasih buat kalian. Saya pengen tahu deh, boleh chat nggak? Apa kira-kira 40 tahun mimpi kalian? Kira-kira pengen jadi apa? Saya pengen tahu dong. Boleh chat di Zoom ya, teman-teman ya. Kamu kalau 40 tahun lagi pengen jadi apa sih? Ya, boleh silakan. Silakan ke kolom chat ya. Thank you. Tuh, sudah ada. Menjadi gamer, pengusaha, penyuluhan pengusaha, kesehatan, musisi. Boleh sambil Kak Iyut minta. Ya, musisi. Menjadi pelayan anak tuh, pengusaha, gamers, apalagi pengacara. Apalagi pengusaha, Kak, untuk dia share branding dia perlu ilmu public speaking di situ. Benar. Ini banyak yang jadi pengusaha nih beberapa. Apalagi? Penyanyi terkenal dosen tuh. apalagi harus banyak ngomong di depan mahasiswa. Dosen. Gamer pun gitu. Jadi ayo guys, 40 tahun lagi. Ya. Dosen. Penyanyi dan YouTuber ada tuh. Yes, that's good. Pembuat robot. Wow, robotik pun perlu kamu April dari public speaking ya, supaya robotik. ketika kamu jelasin robot orang lain. Iya kan presentasi. Betul sekali. Desain grafis. Nah, penari. Ya. Interior designer, pengusaha, ilmuwan, pengusaha, pendeta. Apalagi pendeta ya. Ada pendeta nih. Wow, nice. Jadi banyak dari kalian yang mau jadi yang berbicara di depan umum. Thank you guys sudah merespon. Nah, teman-teman, public speaking berarti sangat penting dan ini harus dipelajari. Sampai hari ini saya pun masih ikut-ikut training, ikut-ikut kelas mengenai public speaking. Saya ingat sekali 7 tahun lalu saya ikut kelas di Bandung, itu ada kelas khusus MC namanya Kok Theo, dia legend di Bandung untuk kelas MC. Saya coba, saya ikut, terus dia bikin kompetisi. Nah, saya akan bikin kompetisi ya malam hari ini ya. Saya akan pilih, waktu itu saya ikut, saya juara 1 karena dia butuhnya 1 juara. Jadi saya juara teman-teman waktu itu. Kak Iyut itu saya bangga banget ketika saya jadi juara di kelas public speaking. Nah, saya mendorong malam ini teman-teman, yuk nggak usah malu-malu, tunjukin keahlian kalian, yuk berani coba. Karena begini, saya tidak lebih baik dari kalian. Saya sama-sama belajar dengan kalian. Nanti saya akan belajar pun dari kalian guys, teman-teman. Kalau kalian berbicara, saya akan tiru. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu istimewa. So, mari kita mulai. Sudah siapkan catatan, alat tulis, teman-teman? Kalau sudah boleh kasih jempol, kasih reaction, kasih hati, boleh juga sarangnya ke saya, nggak apa-apalah sesekali ya, biar saya dapat sarangnya juga ya, bukan sarang burung ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mulai dengan, saya akan bahas tips and trick, ada kurang lebih 10. Dan teman-teman, yang paling sederhana soal public speaking adalah begini. Public speaking adalah seni mempengaruhi. Kalau ada yang bilang grogi, nggak percaya diri, takut salah ngomong, itu tuh kita dipengaruhi. Aduh, nanti takut penonton ngomong apa ya? Nanti takut, tadi saya baca saya kayak monster apa tuh di chat ya. Nah, teman-teman,
Ketika mau bicara di depan umum, mau audiens kita anak-anak, orang dewasa, puji Tuhan saya ngalamin banyak kesempatan audiens tuh aneh-aneh. Dari yang anak kecil, saya pernah kelas bayi, ngajar anak bayi, suster-suster saya ngomong. Ya, lalu pernah juga opa-opa, papa-papa, saya pernah khotbah di jemaat umum, saya pernah nge-MC di mafia-mafia se-Indonesia. Waktu itu di Jakarta dan saya jadi kayak kita perlu ternyata kita perlu nanti ada poinnya bagaimana kita mengenali audiens. Artinya begini bahwa public speaking adalah seni mempengaruhi. Nggak peduli siapapun adik-adik yang ada di depan kita harus bisa mempengaruhi mereka. Itu public speaking. Jadi seni mempengaruhi. Hanya ada dua teman-teman. Ingat ini baik-baik. Hanya ada dua. Kalau kamu tidak mempengaruhi, kamu akan dipengaruhi. Catat ini baik-baik. Kalau kamu nggak mempengaruhi audiens kamu yang akan dipengaruhi. Jadi kita harus bisa mempengaruhi audiens. Hey, selamat malam semua. Wow, apa kabar? Kita harus kuasai itu. Baik di Zoom virtual seperti ini, ataupun kita di depan banyak orang nanti kalau pandemi udah selesai. Kita harus mempengaruhi. Hanya ada dua. Jadi kalian tidak bisa main aman. Nggak bisa. Hitam atau putih nggak bisa di abu-abu. Nggak bisa guys. Kalau kalian mau mempengaruhi orang, kalian harus benar-benar maksimal, all out, dan terus mau belajar. Karena kalau nggak, kita yang akan dipengaruhi. Nah, pernah lihat nggak orang pimpin acara, tapi dia nggak bisa pengaruhi penonton, akhirnya dia dipengaruhi penonton, akhirnya jadi turun acaranya. Pernah lihat ya? Baik di gereja maupun di mana. Akhirnya orangnya jadi kayak, jadi kayak dia nggak pede, akhirnya jadi malah aneh acaranya. Makanya kita harus belajar untuk bagaimana kita mempengaruhi. Dan saya akan beri 10 tips malam hari ini. Seni mempengaruhi supaya nggak grogi dan kamu jadi percaya diri. Jadi lebih tajam sesuai dengan kebutuhan kalian malam hari ini. Kita akan mulai nomor 1 ini ya. Nomor 1 teman-teman. Yaitu kuasai materi. Kamu mau ngomong apapun di depan banyak orang siapapun, kamu harus tahu kamu ngomong apa. Ya. Apapun, bahan khotbah, rundown acara, skrip waktu kamu mau ngomong, misalnya kamu panggung boneka, harus kuasai siapa yang ulang tahun Sweet 17 ini ya, waktu kamu mau pimpin nge-MC ulang tahun Sweet 17. Nah, saya akan beri beberapa contoh teman-teman. Waktu kamu kuasai materi, ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan. Ini materi nanti saya akan kasih juga ke teman-teman, tapi boleh catat-catat biar untuk jadi pengingat kalian. Nah, teman-teman, yang pertama adalah ide pokok. Yang kedua adalah gimmick. Yang ketiga adalah detail point. Ya. Jadi kamu perlu sekali tahu poin-poin apa yang akan kamu mau share. Sebentar. Ini tiba-tiba minta update. Ide pokok, lalu kemudian gimmick, lalu kemudian detail point. Saya akan jelasin satu-satu teman-teman. Yang pertama adalah ide pokok. Waktu kalian mau ngomong di depan orang, kalian harus tahu ini inti acaranya apa sih. Oh, acara kedukaan Kak. Berarti kalau kedukaan, jangan tertawa sedikit pun. Turut berduka buat keluarga Kak Iyut. Saya mengucapkan turut berduka cita, diusir kamu dari acara itu ya. Ya. Jadi harus lihat dan harus tahu konteks. Kamu bicara di acara seperti apa. Nah, perlu sekali kamu kuasai alur dari apa yang kamu mau pimpin. Apa yang kamu mau pengaruhi. Nah, gimmick yang kedua, gimmick itu perlu sekali. Ini terkecuali ibadah kedukaan. Selain itu kamu boleh pakai gimmick ya. Kalau di dalam kebaktian kedukaan paling lebih ke gimmick untuk kita ya. Kalau kedukaan nggak terlalu masuk butuh public speaking teman-teman ya. Itu cuma contoh aja buat kalian bisa membedakan. Jadi kalau gimmick itu bicara sesuatu yang kejutan di situ, sesuatu yang orang apa nih? Entah kostum, entah bercandaan kita, entah sapaan kita. Nanti saya akan kasih contoh. Lalu kemudian bikinlah detail point. Nah, dalam public speaking teman-teman, opening itu penting sekali. Pembukaan kalian itu penting sekali. Yang paling umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang paling umum begitu kan kalau resmi. Nah, kalau acara-acara yang santai, kamu perlu pembukaan yang seru.
Ya ampun, kita bersenang sekali malam hari ini sudah hadir. Heidi Yunus sudah hadir di ruangan ini malam hari ini. Gitu-gitu, itu pembukaan teman saya, terus dia nunjuk saya. Jadi openingnya gitu. Terus saya bilang, hah, siapa Heidi Yunus? Itu udah menarik perhatian penonton yang ada di situ. Jadi perlu gimmick yang aneh-aneh. Dan itu perlu diskusi, perlu tahu bagaimana kondisi audiens yang kalian akan pimpin acara. Nah, jadi penting sekali opening. Lalu isi adalah detail point. Kamu bikin poin-poinnya. Oh, aku di opening mau masuk ala-ala YouTuber. Jadi dimulai acara kalian udah langsung, hey guys, aku lagi di acara Sweet Seventeen-nya Jessica nih guys. Coba aku mau denger dong suara teman-teman yang hadir di Sweet Seventeen malam hari ini, mana suaranya? Gitu-gitu kan. Itu penonton teriak, semangat kalian naik. Wah, tepuk tangan. Oke guys, gue pimpin acara dulu ya. Matiin. Guys, selamat datang di acara Sweet Seventeen Jessica. Jessicanya mana? Bla 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 bla. Jadi opening itu penting. Kalau opening kalian kaku, opening kalian biasa, kalian nggak akan diperhatikan sama audiens. Nah, opening tuh kami dikasih contoh begini. Ibarat pesawat mau take off sama pesawat mau landing. Itu jadi begitu penting. Critical 11 kalau kalian pernah dengar istilah itu. Jadi 11 menit pertama, 4 menit pertama, critical 5 minute before take off, begitu itu critical banget. Kritis banget. Nah, begitupun public speaking. Jadi opening harus diperhatikan. Itu harus dicatat. Kamu catat dan kamu kuasai materinya. Sampai di sini mengerti? Boleh yang mengerti kasih jempol? Jelas ya teman-teman ya. Thank you Audra, kamu sangat memperhatikan. Thank you Matius, Sri Kandi, Afril, GKI Bogor, Leona. Thank you sudah memperhatikan dengan baik. Lanjut ya. Nah, teman-teman ini contoh MC ultah anak. Nah, saya harus kuasai nih MC ultah anak ini. Oh oke, opening aku masuk sambil sedih nih buat opening. Lalu aku bridging dengan sukacita, icebreaker nih. Oh oke, bisa nih. Lalu kemudian aku undang anak yang ulang tahun masuk ke ruangan. Lalu mulai acara-acara inti itu tiup lilin, potong kue, doa, foto keluarga. Lalu ada games, 6 makan. Udah. Aku hari ini kalau nge-MC ulang tahun anak itu dibayar 9 juta sampai 10 juta teman-teman. Di Bandung untuk MC anak tok. Untuk MC pernikahan kemarin aku di awal September MC nikah sama teman aku, kita ditanggung, dibayar di luar dari penginapan, tiket pesawat sama makan selama 3 hari 2 malam itu 15 juta. Nah, aku sharing bukan mau sombong, bukan. Aku cuma mau kasih tahu gini, kalau kamu fokus dalam public speaking, kamu akan diikutin sama uang. Kalau kamu sungguh-sungguh ya, kalau kamu mau terus belajar, terus ngulik, kamu akan jadi profesional di bidang entertain, di bidang MC, di bidang as a public speaker. Kamu akan punya nilai. Nah, saya mau kasih tahu begini, guys, teman-teman. Matius, Audra, Sri Kandi, Afril, Marcella, Gita, Efra Tania, Koko Suwita, dan siapapun yang ada di ruangan ini, setiap kalian itu mahal. Setiap kalian berharga. Setiap kalian itu spesial Tuhan ciptakan. Jadi jangan turunkan nilai hidup kamu karena perkataan orang, karena masa lalu. Kamu mahal guys. Nanti saya ada quotes di akhir. Kita balik lagi ke part ini. Nah, saya catat tuh adik-adik di teman-teman, kok adik-adik kebiasaan di pelayanan anak. Di catatan. Jadi kalau bahasa kerennya itu cue card. Jadi saya bikin di cue card. Di situ saya tulis catatan-catatan. Kalau ada perubahan saya tinggal oret-oret supaya saya tahu alurnya. Itu pentingnya kita kuasai materi. Ini contoh MC Ulta Anak. Saya coba praktekkan ya. Misalnya saya masuk, sedih banget. Ini lagi banyak audiens nih, anak-anak. Ada papa mama anak-anak. Aku masuk dengan kostum full color sesuai dengan tema. Misalnya temanya jungle, aku pakai baju daun-daunan dan segala macam. Sedih banget Kak Medi hari ini. Loh, kok banyak anak-anak di sini? Mau ada acara apa sih? Nanya nih kan, anak-anak jawab, ulang tahun. Waduh, coba lebih semangat lagi suaranya. Aku nggak pakai kata-kata negatif. Ih, kok nggak semangat sih, kok loyo sih? Itu kata-kata negatif. Itu harus dihilangkan, guys. No negative comment dalam apapun kamu public speaking. Ganti kata-katanya jadi positif. Kak Medi pengen denger lagi yang lebih semangat dong. Lebih enak nggak kedengarannya? Lebih enak ya? Positive comment itu penting. Wah, lalu masuk ke bridging dengan sukacita.
Nggak mau nangis-nangis, aku mau sukacita aja. Coba di sini semuanya ketawa. Anak-anak langsung ketawa. Suasana berubah. Adik-adik kita main yuk. Langsung bisa icebreaker. Siapa yang di sini bisa ekspresi nangis, tiba-tiba ketawa. Ayo 1, 2, 3 kasih hadiah dan itu akan menambah suasana jadi hidup. Lalu baru masuk tuh. Guys hari ini kita mau ulang tahun, kita sambut teman kita Brian. Masuk ke undang anak-anak yang ulang tahun. Jadi suasananya udah hidup. Openingnya seru, kita pakai gimmick dan itu saya catat dulu teman-teman. Saya catat, saya nggak sok jago, semua udah langsung di depan panggung, saya catat dulu. Karena biar nggak melenceng dan kemana-mana. Lalu kemudian tiup lilin, ini acara inti. Tiup lilin, nyanyi, potong kue, doa, foto keluarga. Itu pun kita bisa bikin gimmick-gimmick ya. Misalnya tiup kuenya, tiup. Bener nggak adik-adik? Salah. Anak-anak, padahal buat kita biasa banget. Tapi buat anak itu lucu banget. Dia bisa ketawa banget. Nah itu penting sekali teman-teman. Nanti kita akan masuk ke part itu. Dan itu harus dicatat. Nah kalau stand up comedy tuh gitu. Komika dia catat materinya. Jadi ini saya mau buat serius. Saya angkat ceritanya lalu saya patahin. Jadi punchline istilahnya. Saya bikin gimmick di sini. Jadi alurnya udah dicatat. Jangan sejago dengan kamu nggak nulis. Untuk kamu kuasai materi, catat. Oke? Nangkap sampai sini ya guys. Nah sekarang aku pengen challenge kalian nih. Misalnya kalau kalian mau jadi pendeta, kalian akan khotbah ke anak remaja tentang kekudusan. Nah catat nih, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih 2 contoh. Kamu bikin openingnya jangan yang shalom anak-anak remaja guys, Tuhan memberkati. Oke, shalom nggak apa-apa. Tapi kamu langsung openingnya tuh yang seru. Oke, shalom semua. Teman-teman perhatikan deh, lihat slide saya. Jebret. Ada banyak anak-anak yang terikat sama pornografi. Ada banyak anak-anak muda yang aborsi. Ada banyak anak-anak yang hamil di luar nikah. Masih SMP, udah punya bayi. Begitu opening udah langsung cetar. Orang langsung, wow apa nih? Kena kan mereka, iya ya lihat fakta data-data. Kamu ngulik, makanya perlu sekali belajar ketika kamu ngajar. Kalau kamu mau jadi pendeta harus banyak belajar. Lalu kemudian isi khotbahnya kamu catat. Oh Alkitab ternyata membahas tentang manusia yang diciptakan harus berkuasa, memenuhi bumi, beranak cucu. Tapi harus diberkati dahulu. Kejadian 1 ayat 26-28. Berarti kekudusan penting. Aku gak boleh sembarang dalam pacaran. Itu kamu harus catat semua. Kamu uraikan nih, ini kelas lain lagi nih sebenarnya. Ada namanya kelas hermeneutik, seni menggali Alkitab. Tapi saya gak akan ke situ. Lalu kemudian closingnya tantang anak muda untuk hidup kudus. Enak gak alurnya? Lebih enak ya teman-teman. Ketika kamu catat nanti kamu akan belajar hermeneutik dan homiletika. Bagaimana kamu ilmu berkhotbah. Jadi itu penting sekali. Dan dalam public speaking perlu kamu catat. Kuasai materi. Nah sekarang kita praktek. Saya pengen kamu catat. Saya akan kasih waktu 5 menit. Kamu catat kira-kira kamu mau bicara tentang apa malam hari ini di praktek. Apa aja ya. Nggak usah panjang, nanti kamu akan bicara 1 menit. Saya akan kasih kesempatan siapa yang mau. 5 kesempatan, 5 orang per praktek. Nah jadi saya sekarang kasih waktu 5 menit. Kalian catat dulu kira-kira kalian mau bikin materi tentang apa. Berbicara di acara apa. Audiensnya siapa. Oke? Nangkap ya? 5 minutes from now. Silakan 5 menit. Tulis materi kalian dan semangat. 5 menit dari sekarang. Yuk teman-teman semua, semangat. Lumayan pulsa ya Kak Yud ya. Ya. Pulsa nih dapatnya nih. Iya. Kuota yang pasti. Kuota. Iya. Ya ayo Kak Hendra ada di sini kayaknya tadi kelihatan ya. Anaknya tuh. Wah ada tuh. Ditanyain, Kak Yudi. Ya. Itu ya. Apollo saya bantu bicara boleh nggak? Oh, boleh banget Bu. Siap. Iya Bu. Silakan. Ya, siap dengan senang hati.
Ada Apollo tadi ya, Kak Rizka. Hebat Apollo. Iya. Terima kasih Apollo. Semangat Apollo sayang. 3 menit lagi guys. Catat materi apa. Saya nggak usah tunjuk ya. Yang berani. Ini ajang untuk kamu pede teman-teman. Guys semuanya. So ketika aku kasih kesempatan langsung angkat tangan. Langsung unmute. Perkenalkan diri. Langsung kasih tahu. Wih, tentang kenakalan remaja yang meningkat. Nanti Koko ya, nanti langsung ya. Jadi nggak by chat, nanti langsung. Wah, ada Kak Hendra ya? Iya, makanya tadi kan. Ada Kak Selamat Hendra. datang Pak Hendra. Ada Kak Dian. Bapak Pendeta. Oh, Kak Dian juga ada. Waduh. Iya. Senior-senior aku kumpul semua nih. Kita masih junior Kak, jadi belajar juga nih. Kita masih imut-imut Kak Medi. Aku bawa anak-anak dari Palu Kak Medi. Wow, halo adik-adik, semangat belajar ya teman-teman Semangat ngoni semua. Iya, ada Indah, Daniel Putra sama beberapa. Indah Daniel Putra. Ya, ada satu lagi tuh Lionel tuh Kak dari Palu, boleh kenalan. Oh, Lionel ya. juga ya baik. Daniel yang ada di lagu Zumba pertama kan? Yang di kanan singa itu Kak. Iya. Kita ingat dong. Ada yang sudah selesai, boleh raise hand teman-teman. 5 orang ya, 5. Siapa yang mau coba? Langsung raise hand-nya di reaction biar Tuh, Lionel. Oke, Lionel. Tidak. Kepencet. Wih, ayo. Lionel dari Palu ini mau kenalan. Halo Ayo. Lionel. Enggak. Tadi saya. Iya, oke. Aman. Siap. Oke, yang lain? Thank you Lionel. Nih ya, aku kasih tahu ya. Aku merasakan yang kalian rasakan. Ketakutan itu tuh kayak kita lagi ada di mau naik wahana gitu, kayak di Dufan ada halilintar gitu kan. Jadi antara batasannya tuh gini teman-teman. Aduh, gue maju nggak ya? Ketika kita udah maju, kita udah langsung bisa tuh. Ini aku kasih tahu. Jadi ngalahin rasa gugup, ngalahin takut. Kamu caranya ngelangkah aja dulu. Jadi ketika aku kasih kesempatan, yuk siapa yang mau coba? Aku ngerti, aduh nanti gimana? Nggak usah mikir terlalu jauh. Jalan aja dulu, dan karena kita sama-sama belajar. Makanya kenapa ada kelas ini. Kelas artinya kita mau sama-sama belajar. So jangan takut teman-teman. Langsung raise hand siapa yang udah selesai. Cuma mau sharing kamu mau materi apa ketika kamu public speaking nanti. Karena kita akan banyak praktek malam ini. Oke, siapa yang mau coba? Langsung raise hand. Kak Yud boleh bantu lihat-lihat. Siapa yang mau coba yo? Kau popo yo. Monggo. Yo, angkat tangannya. Ono Diva. Oke, Diva. Early Larasati. Silakan. Boleh Diva di unmute, adik? Oke, Diva. Ya, halo Kak. Halo, apa kabar Diva? Iya, baik. Nama saya Diva dari Surabaya. Saya mau membawakan topik mengenai acara pensi. Saya mau menjadi MC acara pensi sekolah nih, Kak. Nice. Kamu MC acara pensi sekolah. Iya. Simpan itu, nanti kamu akan coba bikin poin-poin kira-kira openingnya kamu mau ngapain dan lain-lain ya, Diva ya. Sambil dicatat-catat. Matur nuwun Diva. Ada yang lain? Iya. Thank you Diva. 4 teman-teman lagi. Diva bagi gelangnya dulu. 1. Ayo, Atwi Justin. Dinyalakan videonya ya. Ya, siapa lagi? Ya, Atwi Justin nih, Kak. Mana? Go. Silakan. Nama saya Adwi Justin dari Surabaya. Saya ingin membawakan topik yaitu tentang orang-orang yang jahat terhadap hewan. Itu di acara apa kira-kira, Bro? Di acara kayak apa ya? Mungkin kelas. Di kelas kamu untuk mencintai hewan. Yeah. Good. Terima kasih Atwi. 3 lagi. Seru nih. Jadi sebenarnya tujuan kalian berani berbicara bukan karena dapat pulsa teman-teman. Untuk bangun hidup kalian, untuk bangun masa depan kalian. Karena
kami dikasih tahu. Masa depan lebih penting daripada masa lalu. Ya, itu catat baik-baik. Oke, 3 lagi. Yuk. Monggo. Kak, saya boleh nggak Kak? Boleh dong. Oh, oke, Apollo. Boleh Iya, iya. dong. Siap. Apollo silakan. Ayo. Apollo mau coba acara meet and greet Ultraman. Wow. Yang seperti kayak di mall-mall itu loh, Kak. Ya. Di tengah mall ada Ultraman, lalu Apollo akan pimpin acara meet and greet. Ada Ultraman di situ, ada anak-anak di situ ya. Ya. Oke, Apollo bener. Keren banget. Ya, betul. Apollo senang Ultraman ya? Waduh, Kak Medi senangnya Ultra Milk. Dijawab Apollo. Ayo Apollo bilang. Bilang. Apollo bilang Apollo senang? Suka. Keren, Apollo hebat. Kebalik. Kok kebalik? Apa? Tinggal dibalikin. Wih, apik tenan. Mantap Apollo. Terima kasih. Keren Ultraman. Hebat. Oke. 2 lagi. Terima kasih Mami Apollo. Terima kasih Apollo. Kita sudah punya 3. 2 lagi. Coba guys. Perhatikan deh. Setelah kamu selesai ngobrol. Lega kan rasanya? Itu public speaking. Kamu harus lawan ketakutan itu. Nggak usah takut. Nggak usah pikir terlalu jauh. Hajar. Ya, itu public speaking. Karena begini, semakin kamu takut, semakin kamu dipengaruhi. Hanya ada 2, tadi kami dibilang di awal. Public speaking is ilmu atau seni kamu mempengaruhi. Termasuk mempengaruhi ketakutan dalam diri kamu. Ya, jadi lawan itu, hajar. Baru kamu bisa akan pede dan menguasai materi kamu, menguasai audiens yang kamu akan bicara. Oke, 2 lagi. Saya, Kak. Gita, monggo Gita. Saya akan nanti berbicara tentang opening di ibadah anak, Kak. Opening di ibadah anak. Oke, good. Ibadah anak kelas berapa? Terus apa? Pimpin pujian kah? Atau bawa firman kah? Atau ibadah yang semuanya di pemimpin pujian, Kak. Oke, jadi kayak host ya. Thank you Gita. 1 lagi. Ya, Kak. Oh, sedap nih, semangat nih. 1 lagi mana tadi saya? Siapa? Oh, ini Marcella. Oke, Marcella Cinta Olvi, bagus banget namanya. Silakan. Temen aku ini, Kak. Silakan, Cinta. Saya mau bawa. Saya jadi itu MC di ibadah anak, tapi dengan tema 17 Agustus. MC di ibadah anak tema 17 Agustus. Good. Oke. Siap. Kamu sudah dapat semua ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Sudah ada 5. Terima kasih kalian sudah mau berani untuk share materi kalian. Nah, saya bilang tadi bahwa kalian harus kuasai materi kalian dan kalian sudah praktek catat materi. Buat yang tidak bicara, tetap catat ya teman-teman ya. Karena kalian akan dapat kesempatan juga untuk bicara nanti di ruang praktek. Nah, teman-teman ini contoh ya, ada mungkin kalian boleh jadi MC peresmian gereja, pengkhotbah, cerita di anak TK, ya itu kesempatan, mau panggung boneka, kata sambutan, pidato, permainan, MC kedukaan, ucapan terima kasih dan lain-lain. Tadi ada pensi, saya teman-teman yang sudah tambahkan ide-ide yang baru juga. Good. Nah, sekarang yang kedua, itu tadi yang pertama kuasai materi. Yang kedua adalah pelajari audiens atau penonton atau peserta atau siapapun yang jadi pendengar kalian ngomong. Kalian harus pelajari. Kayak malam hari ini saya dikasih tahu sama Kak Yud sama Kak Rizka, oh banyak remaja. Kak, tapi ada tambahan nih, ada beberapa guru sekolah minggu. Oh oke. Ini kan luas nih audiensnya. Gimana caranya supaya aku tajam ya materi aku nih tentang public speaking. Aku bikinlah survei di atas pakai menti.com. Oh, apa yang paling orang rasa gugup? Saya pengen tahu supaya nggak demam panggung. Kedapat tuh 2, grogi sama nggak percaya diri, 2 tertinggi. Jadi lebih tajam kan? Oh, saya jadi mulai tahu. Walaupun materinya pesertanya luas, audiensnya, tapi saya akan sorotin di soal grogi dan nggak percaya diri itu tadi. Lalu kemudian ilmu public speaking ini saya gabungkan, lalu jadi sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, perlu sekali untuk mempelajari audiens. Dia dari manakah? Umur berapakah? Kira-kira
Ini ada beberapa catatan. Cek range umurnya. Yang hadir tuh umur berapa sampai umur berapa. Ini dicatat baik-baik. Lalu kemudian apa yang dikonsumsi? Maksudnya yang dikonsumsi apa yang sering didengar sama audiens ini. Perlu sekali teman-teman supaya kalian tahu. Itu bisa dipakai untuk jadi gimmick yang sering didengar. Nih misalnya contoh anak-anak sekarang senang kayak pakai istilah-istilah kayak dalam game Among Us. Istilah-istilah apa sih impostor gitu-gitu kan, crewmate dan segala macam aneh-aneh. Aku nggak ngerti tapi aku mau coba cari tahu. Oh ini itu yang dikonsumsi mereka. Supaya apa? Ketika aku ngajar aku bisa pakai itu untuk jadi gimmick untuk tarik atau untuk dapat perhatian mereka. Perlu sekali. Lalu kemudian cari yang relate. Apa yang relate ya sama audiens kalian hari-hari ini itu perlu. Yang relate tuh yang jadi kebiasaan mereka, yang jadi kehidupan mereka, yang nyambung sama mereka. Perlu sekali. Kayak beberapa tahun lalu top kata-kata dari Atta Halilintar. Siap. Beberapa daerah juga masih telat masih pakai. Keren banget jadi keren bet. Ya kan disingkat-singkat anak-anak sekarang. Nah, kita perlu tahu supaya jadi relate sama apa yang kita mau sampaikan. Makanya perlu sekali kamu mempelajari audiens. Yang pertama apa teman-teman? Kuasai materi. Yang kedua, pelajari audiens. Saya pelajari kalian waktu dikasih tahu sama Kak Yud dan Kak Rizka. Yang ketiga ini penting sekali. Persiapan. Tadi ada satu catatan yang ada tulisan tuh suka kurang persiapan Kak. Berarti persiapannya harus ditambahin teman-teman. Ya, ada beberapa quotes. Ini beberapa catatan gitu ya. Penting sekali kalau kalian online cek internetnya, cek lokasinya, cek posisinya. Ini kayak saya sekarang lagi ada kayak lagi ada family trip, lalu kemudian waduh ini internetnya ada nggak? Oh ternyata Jituan hotelnya ada wifi. Saya cek dulu tadi sore, berharap nggak ada kendala. Supaya apa? Supaya semua berjalan baik. Lalu kemudian perlu sekali GR rundown detail. Ya, kalau misalnya kamu udah mau ngomong, kamu harus tahu nih, oh aku ngomong di bagian mana, berapa menit, siapa yang ngomong sebelum aku, siapa yang ngomong sesudah aku, dan seterusnya. Itu perlu sekali kalian tahu. Cek mic-nya kalau kalian pakai mic. Suaranya kekencengan enggak? Kalau kalian ngomong selamat pagi, shalom, tes, tiba-tiba ada yang kayak gitu-gitu kan, suka gitu, itu ganggu banget teman-teman. Makanya perlu cek, perlu persiapan dengan baik. Karena perhatikan, orang yang mendengar kalian itu bisa diubahkan hidupnya. Karena ketika kalian pimpin acara itu dari hati kalian, ada kata-kata yang kalian sampaikan powerful, itu bisa mengubahkan orang. Jadi jangan pernah anggap remeh siapapun yang dengar kalian. Saya ulang, jangan pernah anggap remeh kesempatan yang Tuhan kasih kalian bicara dengan siapapun di dunia ini. Itu kesempatan untuk ternyata bisa jadi itu orang-orang yang bisa berpengaruh besar dalam hidup kalian, dalam pelayanan kalian, dan bahkan dalam hidup mereka. Saya sharing satu sebelum saya lanjut. Saya pernah pimpin pujian satu kali di Bandung, teman-teman. Lalu karena saya pelayanan anak, pimpin puji, semangat. So, aku selalu ngomong, adik-adik kalian hebat, kalian akan jadi orang hebat, kalian akan dipakai Tuhan, melayani Tuhan, bla 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 bla. Ngomong singkat cerita, udah kayak 7-8 tahun kemudian itu anak udah gede SMA gitu. Ada satu anak namanya Billy, dia jadi WL utama di satu gereja di Bandung, CLCC namanya. Dia ketemu saya di PVJ Mall di Bandung, Paris Van Java, dia bilang, Kak Medi. Terus aku bilang, hah? Siapa kamu? Dia panggil Kak Medi tapi lihatnya ke bawah. Kak Medi karena tinggi saya nggak terlalu tinggi teman-temannya. Terus aku lihat, siapa kamu? Bro. Aku lupa nama tapi panggilnya bro biar aman. Aku Billy Kak, aku sekarang jadi WL loh Kak di umum. Tahu nggak Kak, gara-gara lihat Kak Medi jadi WL, aku jadi semangat. Aku ingat banget kata-kata Kak Medi, aku akan dipakai Tuhan. Terus aku bilang, wow, aku aja udah lupa aku ngomong gitu. Dan ternyata setiap perkataan itu ada kuasa. Betul ya, kalau kita bilang setiap perkataan itu ada kuasa. Jadi hati-hati dengan perkataan yang kita mau sampaikan. Termasuk ketika kamu jadi public speaker. Kamu jadi sebagai membawa acara dalam ilmu public speaking, hati-hati dengan apa yang kamu sampaikan. Makanya persiapan penting banget. Datang lebih awal, standby, jaga kondisi fit kalian, makan, tidur, apalagi anak remaja, moodnya. Aku lagi nggak mood, nggak bisa sayang. Kamu nggak bisa bergantung sama mood kamu. Kamu harus profesional, bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan kasih sama kamu. Apapun itu. Kalau kamu setia perkara kecil, ingat Tuhan akan kasih perkara besar. Aku share lagi, kok akan banyak bagi hidup teman-teman. Saya pernah pimpin acara, diundang sama salah satu pelayanan di Puncak, yang hadir 4 anak. Anak-anak kecil, 4 anak.
Aku ingat banget aku sharing tentang hati Bapa. Itu aku ngajar bener-bener total. Ngajar ekspresi. Aduh, Bapak di surga sayang sama kamu. Aneh-aneh pokoknya. Anak-anak ketawa senang. Begitu terakhir Tuhan lawat anak-anak ini. Mereka dijamah Tuhan. Ada satu bapak yang lihat. Ada satu bukan bapak. Calon bapak. Teman saya yang udah waktu itu dia udah mau menikah. Dia lihat saya terus dia bilang, gila ya bro. Ternyata seru ya melayani anak-anak. Bisa total ya bro. Iya bro, harus begitu di anak-anak. Teman saya ini kenalnya sama seorang artis yang beberapa waktu lalu meninggal, Glenn Fredly. Teman saya ini datang satu acara di Bogor, Glenn Fredly baru balik dari NTT tahun 2009. Begitu dia balik dari NTT, dia ketemu teman ini. Dia sharing, bro, ke teman aku ini, Hendra namanya. Hendra, aku butuh orang yang bisa pimpin acara anak-anak di NTT pedalaman. Karena anak-anak di sana banyak banget, ada 600 anak. Kamu tahu nggak siapa yang bisa pimpin acara anak-anak? Udah mulai nangkep cerita aku ya. Akhirnya dia langsung, gua tahu Kak Glenn, ada namanya Mehdi. Saya ditelepon Glenn Fredly tahun 2009 bulan Agustus lagi di Bandung, lagi makan di dekat di Kalipa Apo, Lomi Kalipa Apo, aku ingat banget. Kak Dian tahu pasti itu ya. Lagi makan di telepon nomor nggak dikenal angkat. Hai Mehdi, aku Kak Glenn, dapat nomor dari Hendra. Glenn siapa ya? Aku nggak tahu kan. Glenn Fredly. Langsung kaget. Masa bohong? Iya beneran Mehdi. Mehdi aku mau ajak kamu pelayanan ke NTT. Kira-kira sebulan lagi kamu kosong nggak? Langsung kosong. Ya iyalah diundang Glenn Fredly. Saya langsung oke, kosong. Dan itu pertama kali ketemu Kak Glenn. Dari 4 anak yang saya lakukan maksimal dan ternyata dampaknya besar. Saya bisa kenal banyak musisi lewat itu. Saya mau kasih tahu gini, setiap kesempatan jangan pernah anggap remeh. Makanya Alkitab bilang kan, segala sesuatu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, teman-teman. Nih ya guys, gue kasih tahu. Begitu lo ngasih sesuatu hanya untuk manusia, yang ada kecewa, dan yang ada lo akan baper, dan jadinya kenapa sih dia nggak, kamu akhirnya cari pujian, cari perkataan orang. Nggak penting guys perkataan orang, yang penting perkataan Tuhan. Ada amin saudara? Kok jadi khotbah saya? Lanjut ya. Jadi persiapan penting banget teman-teman ya. Lalu doa, itu penting banget. Apalagi di online seperti ini, spiritual menjadi penting untuk kamu. Kamu nggak bisa sentuh orang, sentuh hati orang, nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa, dan Roh Kudus menyentuh siapapun yang kamu layani, yang kamu jadi pembicara, yang kamu jadi MC ketika kamu diawali dengan doa. Ya, saya pernah MC bareng ada satu MC terkenal Augie Fantinus. Saya pernah sempat sepanggung sama Jana Aylara, WL dari Amerika yang khusus WL anak. Banyak banget dapat kesempatan sama orang-orang hebat. Satu yang mereka selalu lakukan, doa sebelum acara. Selalu. Gugup juga itu wajar. Jadi gugup biasa. Yang gugup artinya kamu mau andalin Tuhan, bukan andalin kemampuan kamu. Gitu ya. Lanjut. Nah, 4. Ini dia guys. Saya akan pertajam soal opening. Nah, opening itu perlu seru, perlu gimmick. Opening itu perlu libatkan penonton. Ini tips nih ya. Kamu perlu libatkan penonton untuk cairin suasana. Kalau bisa cari di penonton itu yang jadi Pak RT-nya, yang jadi orang yang paling topnya di situ. Jadi misalnya kalau ada anak-anak remaja ngumpul, wah ini orang nih. Kamu perhatikan makanya datang lebih awal. Oh ini Gita nih kepala gengnya nih. Kalau kita sebut namanya, pasti teman-teman lain pada seru. Nih, jadi begitu lu masuk semua misalnya Sweet 17. Halo guys, selamat malam semuanya. Hai, Ibu Gita, Ibu Presiden dari banyak-banyak. Oh, nanti teman-temannya itu suasana akan cair. Jadi perlu kamu pelajari audiens, perlu lihat, perlu nanya ini siapa kepala gengnya. Yang kayak gitu-gitu bisa dipakai itu untuk cairin suasana. Kalau misalnya Sweet 17, kalau untuk anak-anak langsung sapa aja anaknya. Brian bajunya bagus sekali sayang. Wih lucu ada Spider-Man, teman-teman lihat ada Spider-Man. Anak-anak langsung cair. Jadi opening dibutuhkan untuk menghancurkan kekakuan yang ada. Makanya ada istilah icebreaker. Ice yang kaku kita hancurin, itu icebreaker. Dan perlu sekali maksimal dalam ini. Kita harus pikirin tuh apa ya. Hadiah juga seru. Kalau yang paling gampang buat anak-anak, siapa mau hadiah di sini? Ya, itu anak-anak udah heboh banget. Itu bisa jadi opening yang seru juga. Humor, teman-teman. Jadi please santai sedikit hidup kalian ya. Jangan terlalu kaku. Taruhlah humor, bercanda dalam acara pun seperti itu. Ya kayak saya kalau banyak gimmick-gimmick saya suka pakai. Kalau untuk anak-anak ya, yang paling sering banget saya pakai dan lucu. Misalnya ini mic. Kamedi salah. Selamat pagi teman. Kayak gitu anak-anak udah
Padahal kita udah pakai itu beribu-ribu kali ya. Gimik-gimik kayak misalnya saya taruh topi di sini terus lihat topi komedi nggak sih adik-adik? Itu mana? Nggak ada. Saya anak-anak ya. Padahal topinya di atas. Sesuatu yang aneh-aneh dan anak-anak kayak apa? Kalau yang kelas besar pasti ngerasa aneh sih. Tapi kalau kelas kecil suka lucu banget. Lalu kemudian bisa tambahin musik di opening. Jeng jededeng, jeng jeng jeng. Selamat datang di acara peresmian gedung gereja baru kita pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Sugiono. Terima kasih Bapak, Anda ganteng sekali pagi hari ini Pak Sugiono. Boleh beri senyum dan menyapa dengan senyuman di sekitar Anda Pak Sugiono. Pak Sugiono itu pendetanya Pak. Oh maaf, pendetanya. Salah ngomong, maaf. Oh. Bisa kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan orang-orang yang di situ untuk jadi gimmick dan spontanitas selalu ada. Makanya dari awal penting sekali ya bikin materi. Nanti ketika ada spontanitas balik lagi ke materi atau rundown kita. Ya, musik bisa dipakai. Sekarang kita praktek opening. Kalian yang tadi sudah catat acaranya apa? Sekarang tes ya, anggap kita penontonnya. Kalian opening dengan yang tadi kalian sudah tulis. 5 teman-teman yang mau coba, monggo langsung raise hand. Saya stop share dulu. Langsung coba guys. Yuk kita belajar bersama. Siapa mau coba duluan? Opening yang seru, yang menarik perhatian. Ingat opening itu kayak pesawat take off. Critical, sesuatu yang kritik dan penting, kritis, sesuatu yang sangat urgent. Dan itu jadi begitu penting. Oke, siapa mau coba? Pasti deg-degan kan? Lawan deg-degan itu bro. Kayak tadi ilustrasi naik wahana. Ingat tuh, kayak naik wahana. Begitu kamu ada dalam antrian, kamu nggak bisa balik lagi tuh. Meskipun ada jalan pintas keluar, kamu harus terus dan naik halilintar itu. Ternyata setelah naik halilintar atau kora-kora itu ya Kak Yud. Aku kora-kora angkat begini, oh enak banget. Aku 7 kali bolak-balik Kak Yud. Nagih, ini aku kasih tahu. Kalau kalian total, kalian maksimal, lawan ketakutan akan nagih jadi pembicara. Dan akan menyenangkan sekali hidup. Iya benar. Adwin tuh, ya, itu ada banyak silakan. Yang resen dulu. Oke, silakan Adwi Justin. Kalau Kak Yud naik halilintar langsung pusing-pusing Kak sekalian aja cukup katanya begitu. Thank you Kak Rizka udah bantu liatin. Silakan Sopo. Silakan Adwi. Halo, selamat malam semuanya. Videonya? Videonya mau di-spot tuh. Mau ini foto PP ku ini sesuai dengan tema saya. Oh, oke. Jadi itu seperti yang kita lihat kalau misalnya kucing itu kan sebagai hewan yang lucu ya. Jadi itu Bro, siapa tadi itu yang ngomong? Adwi Kak. Okay, yang gambar kucing. Nah, oke, Adwi langsung bicara seolah-olah kita audiensnya ya. Jadi ketika kamu ngomong langsung kamu jelasin tentang cinta binatang ke kita, oke? Jadi bukan dijelaskan, kamu langsung ngomong. Oke teman-teman, aku mau kasih tahu kalian guys, kalian harus cinta tuh sama binatang-binatang karena itu ciptaan Tuhan atau terserah kamu apa, ya. Jadi langsung opening ya, Adwi ya. Ya, oke. Siap, monggo bro. Santai, nggak usah takut, kita sama-sama belajar. Hajar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, bener ya? Selamat pagi atau selamat malam? Jadi siapa aja nih yang suka sama kucing? Kalau kucing, anjing, atau apapun, pokoknya hewan. Ada yang suka. Kalau nggak ada yang suka ya nggak apa-apa sih, wajar. Ada orang yang geli sama hewan, ya itu wajar sih. Ada orang-orang yang alergi dan sebagainya. Nah, aku mau menceritakan topik kalau orang-orang itu ternyata banyak orang yang benci banget, bahkan jahat sama hewan kayak hewan kucing, anjing, dan sebagainya. Deh, cukup ya, Kak? Mantap, thank you bro. Keren Adwi. Kamu lihat Adwi, waktu kamu ngomong jelasin di sebelumnya, itu beda suasananya waktu kamu menyapa kita selamat pagi. Karena kamu intonasinya naik dan kamu mempengaruhi kita. Thank you Adwi, terus belajar, terus ngulik, dan terus banyak latihan. Good. Sama-sama bro. Yang kedua silakan, Sopo yang mau coba. Yang lain ya, yang tadi sudah juga boleh, yang baru juga boleh, silakan. Itu Diva, silakan Diva. Yang baru juga boleh ya. Silakan Diva. Ini langsung mulai Kakak. Langsung aja mulai. Jadi begitu unmute langsung pengaruhi kita semua. Siap, makasih.
Annyeonghaseyo semuanya. Annyeonghaseyo Yorobundel. Wah, gimana nih malam ini? Seru nggak sih? Wah, Kak Iyut. Ya ampun, Kak. Kakak itu bintang sekolah. Tampan banget di malam ini. Langitnya cerah loh, guys. Ada bintang-bintang. Bintangnya bersinar sekali seperti Kak Iyut di sana. Hai, Kak Iyut. Halo. Nah, di sini kita lagi acara malam pentas seni kan, guys. Kalian di sini datang sama siapa sih? Sama orang tua? Wah, nggak mungkin pasti. Atau sama gebetan. Kak Iyut datang sama siapa, Kak? Malu Kak. Ya udah, terima kasih Kak. Sekian dari saya. Keren banget Diva. My God. Keren ya, Sarangi, Omo, semuanya lah pokoknya kamu ya. Mantap. Nice. Keren ya teman-teman. Itu yang saya bilang. Ketika kalian bisa kuat mempengaruhi. Kita semua terpengaruhi loh. Aku jadi merasa opa-opa Korea. Kayak Lee Min Ho anggota Suju. Pada tahu Suju gak sih? Udah lewat ya masa Suju. Sekarang BTS. Oke, baik. Yang ketiga. Silakan siapa yang mau coba. Lanjut. Kalau saya Tomingse, Kak. Tomingse Kak, beda zaman Kak. Itu lebih jauh lagi. Oke. Lanjut. Yang ketiga monggo. Masih ada beberapa slide loh guys. Yuk. 3 siapa mau coba? Yang belum ngomong silakan ngomong ya. Langsung aja pengaruhi berani. Kita langsung. Nathan tuh garuk-garuk tuh pingin tuh. Ayo Nathan coba guys. Jangan takut. Jangan takut. Apollo Kak. Apollo Kak. Silakan Apollo. Halo guys. Tuh. Ayo kita berkumpul di sini buat apa? Ultraman. Ultraman. Selamat sore. Enggak usah lu. Ayo bilang. Ayo di sini mau lihat apa ya? Gitu loh. Dibaca loh. Ultraman. Ya. Ayo sebutkan nama tokoh Ultraman. Apa? Tokoh Ultraman apa? Siapa yang bisa nanti dikasih hadiah kartu sama Apollo? Aku mau Apollo. Tuh Ultraman Taro, Ultraman Hikari, Ultraman Aku. Pintar-pintar anak-anak di sini ya. Hebat. Nah kita nggak lama-lama lagi. Mari kita saksikan apa? Ultraman. Oke, aku pergi dulu lihat Ultraman. Apollo, kamu hebat banget Apollo. Keren. Tepuk tangan buat Apollo semua teman-teman. Semua jadi pengen main Ultraman gara-gara Apollo. Selanjutnya silakan. Yang keempat. Keempat. Oke, siapa lagi yang keempat? Wah. Yang lain boleh coba ya. Siapapun. Langsung pengaruhi kita semua. Yuk. Nah, itu ada yang resen tuh. Loh, kok hilang lagi? Oh, ini Kak Fate ya. Fate, silakan Fate. Nama kamu bagus. Fate ini kemarin jadi pembicara, Kak. Jadi sekarang mau aku lihat story-nya Kak Rizka. Fate keren banget. Nah, sekarang Fate mau nyoba sepertinya. Silakan Fate. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Fate. Halo teman, aku mulai ya. Oke. Halo teman-teman. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau jalan-jalan di Taman Safari. Hari ini kita akan lihat hewan yang keren dan kece. Wah, siapa mau lihat hewan yang lucu-lucu dan kece banget? Wah, pasti banyak yang mau kan? Nah, pertama kali sekarang kita mau ke tempat hewan yang sangat menakutkan. Kira-kira apa ya? Wah, ternyata kita ke tempat harimau. Wow, serem banget itu. Thank you, Fate. Keren banget. Itu Fate tuh bisa jadi kayak
influencer yang ngajak orang naikin pariwisata di kebun binatang wilayah tertentu. Atau Tour guide. loh, atau bisa juga jadi YouTuber yang ngajak orang untuk mencintai pariwisata Indonesia. Apapun bisa jadi MC. Keren banget, Faith. Influencer. Satu lagi. Saya, Kak. Silakan, Gita. Oke. Halo semuanya. Di sini Kakak sungguh sangat bersukacita pada hari ini karena kakak kita bisa bertemu dengan kalian semua yang keren-keren dan kece-kece semua. Adik-adik, Tuhan tahu nggak sih kalau Tuhan itu sayang sama semua orang. Nah, oleh karena itu kita juga harus menyayangi, belajar untuk mengasihi semua orang, nggak hanya di lingkupan kita sendiri, tetapi kita harus juga mengasihi semua orang. Oleh karena itu, pada hari ini semua sangat bersemangat kan untuk mengikuti ibadah kita. Kita akan ikutin kakak kita bernyanyi ya. Untuk hari ini kita akan nyanyi KASIH. Asik. Kita yang jadi kekuatan kamu adalah suara kamu sangat lantang. Jadi itu bagus banget untuk powernya kuat banget. Jadi itu terus dilatih dan terus belajar. Thank you Gita. Oke teman-teman, thank you Kak Yuta sama Kak Rizka bingung nih memilih 4 anak terbaik. Masih ada satu tadi kayaknya cinta yang cinta. Yang lain juga boleh coba ya, tapi udah 5 Kak Yut, nggak apa-apa kita random, tidak harus selalu yang sebelumnya juga ngomong. Jadi yang belum ngomong boleh langsung ngomong. Kita lanjut ya. Oke Kak, siap. Oke, thank you buat yang sudah bersama-sama dengan saya tadi praktek opening. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, selanjutnya adalah yang kelima, tadi yang saya sudah mention, sudah singgung, kalimat positif. Nah, selama ini saya lihat ya di banyak tempat, selalu kata-kata negatif tuh muncul tanpa sadar. Baik pelayan anak, baik pendeta, baik pengkhotbah, baik MC itu suka muncul. Entah dia sengaja, entah dia nggak sengaja. Saya nggak bilang ini berdosa teman-teman, tapi kalau kita mengucapkan positif itu jauh lebih baik. Kok nggak semangat sih? Kok lemes sih? Aduh, pada belum makan ya? Kok jadi semua negatif? Itu membawa suasana jadi nggak enak. Jadi saya selalu mengulang-ulang. Mungkin itu didapat dari zaman waktu orang ini jadi murid, dia dengar dari gurunya, jadi turun-temurun. Nah, please kita rubah suasananya, kita ganti kata-katanya jadi kakak yakin kalian bisa semangat dari ini misalnya, atau wow guys, wow cakep-cakep banget nih lo semua yang udah hadir di Sweet 17 malam hari ini, keren banget, tepuk tangan dong, misalnya gitu. Jadi sesuatu yang positif, memuji audiens, memuji tim. Jadi belajar menghargai siapapun yang ada di sini. Thank you yang udah hadir malam hari ini, saya ditemani sama tim musik yang keren banget. Thank you buat, kalau tahu namanya sebut nama. Thank you buat Dian, thank you buat Hendra, thank you buat Iyu, thank you buat Rizka. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong guys, kasih tepuk tangan. Kon, make some noise. Gitu-gitu. Jadi kita harus memuji tim. Selalu kata-kata positif itu perlu sekali untuk membawa suasana jadi lebih baik. Ya. Lalu kemudian itu akan membawa aura yang positif ketika kita memimpin acara. Minimal ketika kita di depan ya untuk ngalahin gugup itu yang positif. Sebelum kalimat positif keluar, senyumnya positif juga. Kayak gini nih. Lihat penontonnya. Itu tuh buat bawa aura positif. Coba aku pengen lihat kalian semua deketin muka ke screen terus senyum. Itu akan beda loh suasananya. Jadi ketika kalian bicara, please aura kalian positif. Jangan masuk-masuk mimpin apapun udah cahayanya gelap misalnya, terus posisinya nggak jelas. Misalnya gini nih posisi kalian, terlalu dekat terus kayak, ya udah pada siap ya kalian ya. Aku pernah loh ikut acara yang MC-nya kayak gini, acara anak-anak. Kalian memuji Tuhan nggak sih? Ini Mister udah masuk dari tadi loh di Zoom. Harusnya Mister ada kegiatan lain. Aduh kok lemas banget sih kalian. Ulang lagi deh, coba musiknya yang bener. Nggak senyum, marah-marah, ngajak anak nyanyi. Itu suasana jadi nggak enak. Posisinya salah, menggerutu, negatif, jadi bawa auranya jadi nggak baik. Itu harus hati-hati dalam kalian berbicara. Dalam apapun, mau khotbah, mau MC, mau host, mau apapun. Ya. Lanjut. Yang kelima itu kalimat positif. Yang keenam adalah hindari distraksi. Nah, saya terus belajar sampai hari ini. Distraksi saya tuh ada lagi nih. Suka ngomong sama kadang pegang hidung. Aku tuh tanpa sadar. Nah, itu harus dikurangi.
Kalau bisa hilang lebih baik. Jadi setiap orang beda-beda. Saya punya teman selalu pegang rambut sebelah kiri. Jadi adik-adik karena dia cewek, adik-adik padahal rambutnya nggak turun juga, dibenerin. Adik-adik hari ini kita akan, karena dia cewek gitu ya, adik-adik kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Begitu selesai anak-anak pulang begini aja semua. Kamu kenapa dengan yang itu Kak Yovita? Karena kebiasaan. Nah itu harus dihindari. Jadi entah apapun, kadang suka kita nggak sadar. Nah itu harus mulai dikurangi. Kayak saya jadi ketika saya udah mau saya alihin dengan ngomong yang lain. Dan itu memang jam terbang. Megang sesuatu, megang aksesoris dan lain-lain. Pegang hidung gitu ya. Bahkan saya lihat pembicara-pembicara yang udah profesional pun ada aja kebiasaan dia yang kalau dia nggak sering nggak akan jadi distraksi. Lalu kemudian distraksi itu gangguan ya. Kalau ada yang bingung distraksi, jadi gangguan. Misalnya kalau distraksinya di dalam tim misalnya atau dari penontonnya itu harus hati-hati. Kayak misalnya kalau kita ngajar anak kan ada anak-anak yang misalnya terlalu ribut mengganggu, pada akhirnya bisa dihandle sama kakak-kakak yang lain. Jadi harus sesuatu yang mengganggu kita tuh harus benar-benar dihindari. Lagi cerita, lagi ngajar atau lagi mimpin pujian, ada orang lewat, kakak lihat permisi. Kenapa lewat sini? Gitu kan jadi ngeganggu. Seperti itu. Jadi hindari distraksi. Nomor 7 teman-teman. Saya udah mau udah 1 jam lebih Kak, maaf. Udah. Yang ke-7 adalah all out. Nah, Kak, sebelum lanjut ini ada pertanyaan sedikit tentang distraksi. Goyang badan, apakah termasuk distraksi? Yang mana? Goyang badan, apakah juga termasuk distraksi? Yang goyang badan kita apa penontonnya? Kayaknya kitanya deh. Kalau goyang badan misalnya kita mungkin mau pas saat lagi ngomong terus kita kayak ini goyang badan. Ya nggak apa-apa. Kalau goyang badan tuh tergantung joget atau apa Kak. Kalau joget ya kalau sesuai dengan gimmick sih nggak apa-apa untuk mensupport gimmick. Tapi kalau kayak mungkin waktu khotbah. Gimana Kak? Seperti apa? Kak Koko silakan. Kak Koko boleh nanya langsung nggak apa-apa. Seperti badan gerak-gerak ke kiri ke kanan. Oh nggak masalah itu. Gak masalah, malah perlu juga ya Pak Koko untuk mobile, untuk keliling. Jadi tidak stop atau stuck di satu tempat saja. Jadi kalau mau berjalan, kalau memang memungkinkan berjalan. Karena ada beberapa gereja yang memang harus di mimbar saja kalau khotbah. Tapi kalau MC mobile lebih bagus. Menghampiri penonton dan sebagainya. Thank you Pak Koko. Saya lanjut ya. Nah, salah satu yang harus all out ketika kita nge-MC atau kita bicara yaitu ekspresi. Jadi, oke, wow, ya. Wah, masa gitu, itu ekspresi penting banget. Ya, itu harus all out. Intonasi kita, ya, intonasi itu perlu sekali. Lalu artikulasi A, I, U, E, O kita. Intonasi kadang kita harus kencang, kadang kita harus ngomong bertahap, perlahan, dan sesekali kasih jeda. Misalnya kalau kita ngajar sekolah minggu, contoh, adik-adik lalu Daud, dia memutar ali-alinya itu ya, ada isi batu di situ, lalu diputar dan dilempar, kena ke jidat dari Goliat. Aku kasih jeda tuh Kak, ya jadi intonasinya dinaikin, diturunin, kasih jeda, A, I, U, E, O-nya jelas. Jadi jangan, teman-teman, amin. Ngomong apa? Nggak jelas. A, I, U, E, O harus jelas ya. Beberapa teman yang kalau dia agak cadel gitu ya, begitu dia MC dia sadar dia cadel, dia banyak berlatih. Ketika dia ngomong R, dia pelan-pelan. Jadi biar audiens bisa dengar dengan baik. Nah, kita akan praktek ekspresi ya. Boleh semua nyalakan video tanpa terkecuali. Kak Iyut dan Kak Rizka akan pilih ekspresi terbaik juga dari semua yang tadi. Boleh yang pakai masker dibuka maskernya. Ekspresi pertama adalah ekspresi bahagia. Tangan kiri pegang mic, tangan kanan menyambut penonton sambil bahagia dan menyapa penonton-penonton. Ya, nggak usah nyalain suara nggak masalah. Tapi aku pengen lihat ekspresi. Jadi kayak selamat datang. Wow, thank you udah hadir. Makasih banget. Thank you banget. Thank you. Kayak gitu ya, menyambut dengan sukacita. Saya hitung sampai 3. Siji, loro, telu, go. Video dinyalain, video, thank you, nice. Bagus, Anin, Abigail, keren. Daniel Putra, wow. Jessica, keren. Aku mau pakai suara sekarang. Siapa yang mau coba unmute 5 orang menyambut dengan ekspresi bahagia penonton? Go.
silakan unmute. Langsung sapa kita semua, sambut. Selamat datang di Zoom kita hari ini gitu-gitu ya. Oke, sebut nama lebih bagus, silakan. Siapa yang mau coba? Langsung unmute. Tadi bisa. Ayo, bisa guys. Silakan. Ya, 5 anak, 5 teman-teman. Go. Kak Ayut, Kak Rizka, boleh lihat-lihat siapa nih yang mau coba. Yang belum coba silakan ya. Abigail, coba Abigail. Tadi saya lihat Abigail sama Jessica sama Daniel Putra. Abigail dulu ya, baru Daniel Putra, baru Jessica. Silakan Abigail, di unmute. Go. Yuk. Jadi menghilang. Abigail. Abigailnya malu ya. Oke, Jessica. Yang lain Jessica. Jessica. Thank you Abigail. Adikku mau Kak. Dia ngotot, dia mau. Ayo. Jessica. Jessica udah siap tuh. Oke, silakan Jessica. Wah, hari ini ada Zoom guys. Halo guys, halo. Wah, senang sekali. Nggak bisa diutarakan pastinya. Halo guys, selamat Keren. salam kenal. Wow, sudah Kak. Keren banget. Aduh. Tadi ada yang rombongan loh Kak Rizka. Ada yang rombongan tadi sudah berekspresi tadi. Iya tadi. Aku sampai bener loh. Sampai bener nggak bisa diungkapkan loh Jessica. Satu lagi terakhir tadi Daniel Putra. Wah seru banget kalian. Hebat. Daniel Putra coba Dek. Daniel. Tadi udah siap dia tuh, semangat banget aku lihat. Oke, Daniel, yuk. Halo teman-teman, selamat datang di acara Civic Class hari ini. Selamat pagi, selamat sore Kak Rizka, Kak Rini, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah datang di acara ini. Thank you Daniel. Wow. Nih ya Daniel, kami dikasih tahu dalam public speaking nggak usah takut salah. Kalau kamu cari di YouTube nih ya, pembawa acara sekelas siapa deh, Prita Laura, Najwa Shihab, itu pernah salah ketika ngomong. Pernah typo waktu dia ngomong. Jadi kita sama-sama semua nggak usah takut salah. Oke? Saya juga sering banget suka salah ngomong, suka salah nama, suka kelipet lidahnya. Nggak apa-apa. Justru kita belajar dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika ada salah ngomong, di panggung nih ya, kita balikin aja suasananya, nggak usah takut. Kita benar-benar spontanitas karena kita yang pengaruhi audiens. Lanjut ya. 3 lagi, ada 10, udah 7. Berapa waktu lagi Kak? Waduh. Oh iya, adikmu mau mana sayang? Mana sayang? Siapa? Oh, coba. Oke, silakan. Adiknya Faith ya, silakan. Ya, adiknya Faith, Libby namanya. Lucu banget. Silakan Libby. Halo teman-teman, nama saya Libby. Hari ini Libby mau zoom sama kakak. Sama-sama. Livi pintar banget. Livi mau kemana sih Livi? Livi mau kemana itu? Libby Kak, Libby. Oh Livi. Libby mau kemana? Dijawab. Mau makan-makan kah? Keren. Thank you Dek. Keren banget. Good. Bye-bye. Ekspresinya lucu banget ya. Jadi gini teman-teman, kita bisa mempengaruhi penonton atau audiens dengan ekspresi kita yang all out, dengan intonasi yang all out, dengan artikulasi yang all out, kita bisa mempengaruhi. Jadi hanya ada 2 sekali lagi, kamu dipengaruhi atau kamu mau mempengaruhi. 8. Saya udah mau selesai. Ya, tadi kita sudah praktek. 8 adalah santuy. Santuy itu artinya santai maksudnya ya teman-teman. Jadi ketika kita lagi ngomong tuh santai aja. Nggak usah tegang, nggak usah... jadi santai. Saudara-saudara, senang sekali saya ada di sini. Apapun yang terjadi santai. Saya pernah lagi ngajar tiba-tiba mati lampu. Adik-adik tenang-tenang ya, nggak apa-apa ya. Kita jangan ikut panik juga. Gelap,
takut. Ya, jadi apa itu acara ya? Kita juga ketakutan gitu ya. Jadi kita santai, apapun yang terjadi santai. Apalagi udah di panggung. Makanya saya bilang gini, ketika kita sudah acara, bersenang-senanglah, having fun lah, happy, enjoy apapun yang terjadi. Kita saling membantu dan saling backup begitu ya kira-kira. Tenang gitu ya. Salah satu tips untuk kita santuy, tenang apapun yang terjadi. Stretching dulu sebelum mau MC. Gitu ya kan. Nah, saya kasih tahu. Itu yang saya tadi bilang having fun. Saya kasih tahu gini. Untuk kamu bisa santai, kamu harus perbanyak, catat baik-baik, jam terbang. Kamedi dulu setelah kuliah sengaja ngajar di sekolah karena ngajar tiap hari aku ngajar anak-anak selama 3 tahun di Bandung. Di satu sekolah Bina Bakti aku ngajar di situ tiap hari ngajar. Sengaja supaya aku belajar terlatih. Jadi tiap hari ngajar anak, tiap hari ngajar anak. Aku lihat pola dari yang 40 anak, dari yang 5 anak, bagaimana mengajar 5 anak, bagaimana mengajar 40 anak, sampai Tuhan percayakan ribuan anak. Saya pernah nge-MC 5.000 anak di Kupang waktu itu, gor oepoi, dan bisa diam satu gor. Karena saya mau all out begitu. Begitupun dengan orang-orang umum nge-MC di acara umum, harus apa ya bikin sampai itu santai, stretch, santai aja. Jam terbang penting sekali. Jadi semakin kamu berlatih, semakin kamu tajam. Nomor 9, 2 poin lagi. Ini yang tadi saya bilang, latihan terus. Practice make perfect. Banyak latihan, banyak latihan. Semakin kamu berlatih akan buat kamu makin bagus dan makin sempurna. Aku juga masih terus belajar sampai hari ini. Nggak ada yang sempurna. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Jadi ketika kamu mau dalam persiapan tadi, terus banyak latihan, terus persiapan dengan baik, kamu akan maksimal ketika kamu pimpin acara. Ini dia sayang, saya bilang tadi. Ketika proses berdarah-darah, maksudnya kamu belajar, kamu sengaja ikut Zoom, kamu ngulik, bayar, beli mic, kamu terus perjuangan gitu ya. Nanti ketika hari H kamu pimpin acara, kamu akan having fun, kamu akan bersenang-senang, kamu akan menikmati investasi dalam hidup kamu. So banyak latihan kalau kamu mau jadi as a public speaker dalam bidang apapun. Terakhir, ini dia teman-teman. Percaya diri. Saya nggak tahu tiba-tiba masukin poin ini nyambung sama yang paling jawabannya paling banyak di atas. Banyak yang nggak pede. Kenapa orang nggak pede? Macam-macam. Karena nggak merasa spesial. Karena pengalaman masa dulu mungkin kamu ngalamin hal dibully, dapat kata-kata negatif dari orang tua. Kami sering dibully sama papa mama sendiri. Ah sudah jangan ndak mau jadi apa-apa ngana besar. Tapi aku belajar nggak bisa. Aku harus terus upgrade diri karena aku unik. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana buat kamu sayang. Kenapa sih kamu ada di dunia ini? Pernah mikir nggak sih? Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita masih hidup di masa pandemi yang nggak mudah ini? Karena Tuhan punya rencana buat hidup kamu. Manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap hidup kamu, tapi Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kamu. Kami dia akan tutup dengan ayat firman Tuhan. Saya kasih tahu gini, kamu dipilih sama Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 kita buka bersama-sama. Aku akan tutup ini 2 slide terakhir. Yeremia 1 ayat 5 kita baca sama-sama, ini firman Tuhan untuk Yeremia waktu Yeremia di awal-awal dia dipilih sama Tuhan. Dan kamu tahu Yeremia, dia nabi yang dipakai di 5 pemerintahan zaman Israel. Jadi janji Tuhan ini berlaku buat Yeremia, aku percaya berlaku juga buat kamu. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Yeremia 1 ayat 5, 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau, aku huruf besar Tuhan, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita ganti katamu dengan nama kita sendiri. Misalnya sebelum aku membentuk Meidi, dalam rahim ibumu Meidi, engkau diganti nama kita sendiri ya. 1, 2, 3. Sebelum aku, kata Tuhan, membentuk Meidi dalam rahim ibu Meidi, Tuhan telah mengenal Meidi. Dan sebelum Meidi keluar dari kandungan, Tuhan, aku telah menguduskan Meidi. Aku telah menetapkan Meidi menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu ayat yang paling terkenal terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Saya minta satu orang bacain dong.
Siapa yang berani langsung unmute, langsung baca. Yeremia 29 ayat 11. Ini kata-kata Tuhan terhadap Yeremia. Dan benar adik-adik teman-teman, dia jadi nabi besar dalam sejarah perkembangan. Aku, Kak. Silakan Matius. Yeremia 29 ayat 11. Yes. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ingat itu baik-baik teman-teman. Aku tutup dengan quotes ini. Thank you Matius. Terakhir, ternyata udah mau habis waktu. Sejam setengah. Kak yang baca ayat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kamu ciptaan mahal, jangan murahkan dirimu. Ini catat baik-baik. Kamu ciptaan mahal, jangan murahkan dirimu. Yesaya 43 ayat 4. Aku akan bacakan buat kalian. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini nubuatan bahwa Tuhan Yesus datang ke kita, menebus dosa kita dan menggantikan itu dengan darah, dan sangat mahal teman-teman. So, jangan murahkan diri kamu, percaya diri, jangan grogi, semangat, Tuhan memberkati. Silakan Kak Yud, Kariska, mau tanya jawab kah? Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Medi. Wow, motivasinya sangat membangun, penguatannya juga, dan kali ini malam hari ini belajar banyak hal ya. Setuju ya teman-teman ya, belajar banyak hal ya. Ada yang mencatat, ada yang mungkin merekam atau apa ya. Oke Kak Yud, kita akan masuk ke sesi ya, tanya jawab. Iya, bisa praktek satu-satu semua. Berasa kurang juga rasanya karena ini tiba-tiba sudah tidak terasa jamnya bertambah begitu ya. Oke, kita akan tanya jawab ya Kak Yud ya. 10 menit, 15 menit. Cuman ada waktu sedikit Kak Rizka, sudah malam di. Sudah. Iya. Boleh satu orang Kak, nanti kalau sisanya boleh WhatsApp, boleh DM di Instagram. Itu Instagram Kak Medi kan sudah saya share itu ke teman-teman. Iya tuh April ngantuk juga aku. Ngantuk juga aku. Di Bogor itu dingin itu. Tuduhnya Aprilnya di Bogor puntennya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Ya. Langsung saja, tidak usah malu karena kan kita sudah latihan tadi ya. Ya, Diva, Ayah, Adwi. Kak Medi, saya mau bertanya. Ya, silakan Diva. Ya. Kalau semisal nih ada kesalahan teknis atau perubahan rundown secara tiba-tiba ketika kita sudah berbicara di depan umum, apa yang harus kita lakukan? Balik badan atau gimana? Kalau Diva, thank you banget, bagus banget pertanyaannya. Kalau saya ada kesalahan teknis, itu balik badan harus dihindari. Jadi jangan sampai membelakangi penonton. Saya penonton di sana, apapun yang terjadi cukup kepala aja. Zep. Misalnya ada yang mau ngomong, ada masalah. Okay. Yang kasih kode ya, ada kasih kode gitu ya. Yes, badan tetap begini, kepala aja yang muter. Tetap senyum. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, misalnya apapun teknisnya, kadang suka mic nggak nyala misalnya. Begitu mic nggak nyala, kadang misalnya tiba-tiba kayak gitu, langsung tutupin. Jadi hindari kekosongan. Kalau dalam acara, aku tuh kalau misalnya kalau udah mati, butuh berapa menit nih? Kalau misalnya bisa diganti acaranya atau bisa dihandle dengan games dan segala macam, itu bagus. Tapi kadang udah bingung kan, udah matiin mic-nya belum nyala, manual teriak. Bener-bener itu saya pernah nge-MC berdua di satu gereja gede banget, mati lampu. Kita berdua teriak. Tapi malah jadi lucu kayak urat kita putus, ini kapan nyala sih? Jadi sambil dibercandai, kayak puji Tuhan begitu itu langsung nyala. Waduh Tuhan terima kasih. Kayak banyak banget semua bisa terjadi. Tapi please jangan membelakangi penonton untuk menjawab pertanyaan Diva. Jadi posisi badan penting. Sama seperti kalau kayak kamu di kamera, jangan sekali kasih ini atau belakang, nggak bagus dilihat. Jadi tetap depan. Kalaupun mau gimmick ini harus gerak. Ini yang putar. Gitu, Diva. Makasih, Kak. Sama-sama, Diva. Kak, mau tanya nih, teknik miking nih. Boleh nggak nutupin mulut sama, biasanya kan kalau kita mau ini
mic-nya itu kita tutupin ke arah wajah kita. Untuk posisi mic itu bagaimana? Begini aja Kak, udah paling benar. Begini aja. Jadi muka kita tetap kelihatan, suaranya tetap kedengaran. Nggak usah sampai begini Kak. Terlalu dekat. Jadi gini udah aman. Oke teman-teman, terima kasih. Pegangnya yang benar. Yang penting biar nggak sampai lepas aja Kak. Jadi pegangnya gini. So oke, yes, ya ada yang macam-macam kan orang-orang. Cuman jangan sampai menutupi muka. Oke, thank you. Tuh, April tanya tuh, bagaimana cara meningkatkan percaya diri? Abigail Kak, Abigail. Oh, Abigail ya? Oh iya, Abigail. Abigail, untuk meningkatkan percaya diri khusus public speaking, kamu harus banyak mencoba bicara di depan orang. Itu akan ngelatih kamu, akan makin terbiasa, Abigail. Itu terus, jadi lama-lama kamu akan jadi pede. Jadi public speaking akan nolong kita jadi hajar aja semua acara, kita jadi berani gitu, jadi percaya diri gitu. Bahkan di kelas pun akan sering nanya ke guru, akan jadi confidence jadinya. Jadi coba, jangan takut mencoba. Itu penting tuh, garis bawahi baik-baik. Jangan takut mencoba, terus berlatih. Kalau kamu mau makin lebih jago, harus banyak latihan. Saya sharing sedikit ya. Kak Glenn Fredly, almarhum. Saya pernah tinggal di rumah dia 2 tahun. Setiap hari kalau kita nggak event, dia main piano. Aku tanya Kak Glenn, kenapa ngapain? Latihan, Meidi. Hah? Udah jago masih latihan. Punya mental, kita nggak lebih hebat dari orang lain. Nggak boleh sombong, tetap humble, dan terus mau berlatih. Jadi itu akan, kamu jam terbang terus, lama-lama kamu akan tajam di bidang kamu. Gitu Abigail, semangat. Ya, sama juga dengan ini ya, chat ini ya, bagaimana cara nggak tegang di atas panggung. Ya itu Kak Yud. Jadi ketika 10 tips ini kalian lakukan, materi kalian kuasai, tadi harus all out, benar-benar persiapan, dicatat. Begitu di panggung ada apa-apa, kalian tenang aja karena kalian udah kuasai materi, kuasai audiens, dan ditambah jam terbang, kalian mau coba ekspresi total, udah tahu alurnya, akan santai. Akhirnya kalian akan bisa santai. Jadi 10 tips ini itu digabungin semua teman-teman. Hajar. Jadi proses panjang, terus latihan, terus coba, buka di YouTube, belajar dari banyak public speaker hebat gitu. Ya, Kak Medi juga sering, kadang buat kesalahan, coba lagi terus. Tadi Kak Medi kan cerita gitu. Betul. Kan teman-teman. Betul. Harus coba terus. Ya, oke ya, gitu ya. Opening tadi yang paling penting ya buat teman-teman ya. Betul Kak Yud, opening penting. Oke, luar biasa. Terima kasih. Malam hari ini kayaknya nggak bisa nambah waktu lagi nih kayaknya. Tapi seru banget. Nah, untuk kedepannya boleh tuh DM Kak Medi. Kalau ada pengen tanya sesuatu bisa langsung ke Instagramnya Kak Medi ya. Sudah dimasukkan di grup sama Kak Yudi, Kak Yud ya. Nanti bisa boleh tanya di sana. Oke. Ya, kasih kode tuh CV kelas gitu biar nanti Kak Medi tahu tuh. Ya. Baik, oke Kak Yud, silakan. Untuk kita bisa mengakhiri, kita mau foto bersama. Saya akan buka Kak Yud ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya. Tapi sebelum kita akan close, tutup, nanti kita dengarkan Kak Medi nih untuk memberikan closing statement-nya buat teman-teman di sini untuk menjadi public speaking yang bagus, good di masa yang akan datang. Karena semua bidang kalian, pelayanan kalian, bakat kalian itu perlu sekali public speaker. Iya. Terakhir ya. Kak, silakan. Closing statement-nya buat zaman sekarang orang suka hidup karena apa kata orang. Lihat Instagram, ngebandingin, aduh kok dia lebih bagus. Nih aku kasih tahu, jangan pernah bandingkan diri kamu sama orang lain. Jangan pernah dengar kata-kata negatif orang lain terhadap kamu. Orang lain tidak bisa label kamu. Hanya Tuhan yang tahu tentang hidup kamu. Kamu unik, kamu mahal, so lakukan yang terbaik. Semangat. Semangat, Faith. Yes. Diva. Thank you Kak Medi, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan, aplaus buat Kak Medi pada malam hari ini. Ya, semoga kita ketemu lagi dengan Kak Medi ya, Kak Rizka ya. Ya, Kak Medi jangan kapok-kapok ya untuk bisa bergabung kembali. Oke. Kita akan foto berekspresi dulu. Tadi Kak Medi minta
Ya, butuh ekspresi ya. Ekspresi kaget ya gini ya. Kayak ekspresi kaget. Oh, ekspresi iya, kaget. Bengong. Silakan dinyalakan. Ekspresi bengong ya. Aku foto ya, Iya. Semua video keluarin ya. Siap, Cici. Hah? Gitu ya. Kalian kaget. 1, 2, 3. Hah? Oke, screen 2, sabar. Keluarkan semua video screen 2. Hah? Ih, bagus banget Anin. Wahyu bengong beneran tuh kayaknya. 1, 2, 3. Jessica bagus banget. Damayanti bagus. Novita keren. Wah, keren. Ada lalat masuk. Ini kenapa ada Teguh Juliawan di sini? Oh, bisa nahan ketawa. Siap-siap nanti itu Kak Teguh itu. Oh, calon. Oh, ini survei. Iya, survei. Survei lokasi. Survei kayaknya sama Kak Dian. Waduh, siap-siap. Matur nuwun adik-adik. Oke, terima kasih. Yuk kita akan tutup bersama dalam doa sebelum kita akan mengakhiri. Kita akan ketemu. Aku boleh nggak doain? Oh, boleh sekali. Ya, boleh. Yuk adik-adik, teman-teman semua, mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat malam hari ini. Kalau ada di antara teman-teman yang selama ini sering diejek sama, aku ngerasa di hati banyak sekali teman-teman di sini yang terlalu merespon perkataan orang yang kadang menjatuhkan, kadang menghakimi, kadang melabel hidup kamu. Tapi aku kasih tahu bahwa kamu sangat berharga di mata Tuhan, kamu istimewa. Tuhan mati loh di kayu salib buat kamu, so jangan pernah takut, jangan pernah malu. Banggalah akan hidup kamu karena Tuhan mengasihi kamu. Banggalah bukan jadi sombong, tapi bangga karena Tuhan Yesus mengasihi kamu. Berkati adik-adik, teman-teman, siapapun yang ada di ruangan ini Tuhan. Kalau mereka lahir ke dunia, mereka ada di bumi ini, masih hidup sampai hari ini Tuhan, itu artinya Tuhan punya rencana buat mereka. Baik yang mau jadi pengusaha, mau jadi pendeta, mau jadi guru sekolah minggu, mau jadi siapapun, YouTuber, gamer, pembawa acara, host di mall seperti Apollo. Tuhan berkati setiap adik-adik, teman-teman yang ada di ruangan ini. Mereka berharga di mata Tuhan. Kami mulai hari ini akan banyak dengan perkataan Tuhan daripada perkataan yang negatif yang menjatuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat Kak Yud dan Kak Rizka yang sudah mewadahi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat guys. Amin. Ya, terima kasih Kak Medi. Ya, Kak Yud, silakan. Saya mau share. Terima kasih Kak. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, thank you. Sampai ketemu di Civic Class minggu depan. Ya, semangat. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai ketemu Kamis depan. Ya, Kak Teguh. Oke, ini jaringannya kok agak ini mau. Iya. Kak Rizka nggak lupa. Terima kasih. Ya, Kak Teguh mau dihubungi, Kak. Sama Kak Yud. Ya. Siap. Wih, lagi boleh nyalakan video. Selamat makan, Kak. Lagi makan. Itu Bapak Kepala Sekolah tuh. Wah, Kak Teguh. Aku mau join kelas Kak Teguh. Halo. Seru banget emang ini. Cakap ini. Wah. Ini signal. Ya, Kak signal Rizka. sepertinya ini. Saya kena signal. Recordnya matiin aja, recordnya matiin.